Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Kembali dengan saya Umuh Mulyadi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi yang berasal dari SD Negeri 2 Tipar, Kecamatan Simpenan. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu modul tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tidak lupa saya perkenalkan kembali, yaitu Pak Ade Yusuf, MPD sebagai fasilitator, dan Pak Irman Nurrahman sebagai pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran khusus demonstrasi kontekstual modul 3.2 ini yaitu yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang isi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ditayangkan. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik yang ada. Dan yang keempat, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Pertanyaan-pertanyaan pada tugas ini yaitu yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Pertanyaan selanjutnya, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan pertanyaan terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Berikut hasil analisis saya. Visi sekolah dari video tersebut menurut saya yaitu terwujudnya ruang kelas impian murid. Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja menurut analisis saya sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang memantik rasa ingin tahu murid. Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan pada papan tulis yaitu, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Kemudian guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait ruang kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan guru menanyakan kepada murid apa yang disukai dari kelasnya saat ini. Itu tahapan buat pertanyaan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan ambil pelajaran. Dalam tahapan ambil pelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, yaitu guru meminta murid secara berkelompok untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat dan nyaman ketika belajar. Kemudian guru meminta murid untuk mengidentifikasi dan mencatatnya tentang apa yang disukai di kelas 2 dan kelas 6 tersebut sebagai penyemangat untuk belajar. Dan kemudian, guru meminta murid untuk mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi. Pada video tersebut, tahapan gali mimpi yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru meminta murid untuk menutup mata, kemudian membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat belajar. Selanjutnya, guru meminta murid pada masing-masing kelompok untuk menuangkan bayangannya dalam bentuk gambar tentang kelas yang murid impikan. Kemudian, guru meminta murid untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas.
Di tahapan bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Dalam video tersebut, guru melakukan atau mengajak murid untuk berkontribusi dalam menentukan keperluan untuk mewujudkan kelas impian. Kemudian guru meminta murid untuk mengutarakan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Selanjutnya guru menuliskan daftar kelas impian murid di papan tulis atau whiteboard. Dan guru membagi tugas kepada murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Di tahapan terakhir, tahapan bagja yaitu atur eksekusi. Dalam video tersebut, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas mewujudkan kelas impian. Guru bersama murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Sesuai kesepakatan, guru meminta murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugasnya masing-masing. Dan guru beserta murid bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video. Yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berfokus pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki, bukan berpikir pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Selanjutnya, pemimpin yang tergambar dalam video tersebut yaitu pemimpin yang dapat mengembangkan dirinya dan orang lain sehingga mampu mewujudkan visi yang dicita-citakan. Dan pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai posisi manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan aset atau sumber daya yang ada untuk mencapai visi yang diimpikannya. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut dan bagaimana pemanfaatannya. Yang pertama yaitu modal manusia. Yang pertama adalah guru. Pemanfaatannya, guru yang menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan sehingga mampu memetakan sumber daya atau aset yang ada sehingga dapat mewujudkan kelas impian yang dicita-citakan atau menjadi visi bersama. Modal manusia selanjutnya murid. Murid yang kooperatif, kolaboratif, inovatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya yang didapatkan dan disepakati. Modal selanjutnya yaitu modal sosial. Yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat prakarsa perubahan. Pemanfaatan selanjutnya berkolaborasi dengan guru kelas 2 dan guru kelas 6 untuk melakukan pengamatan kelas tersebut oleh murid. Dan modal selanjutnya dalam video tersebut yaitu modal fisik. Modal fisik di sini yaitu ruang kelas 2 dan 6 dimanfaatkan untuk bahan contoh dan pengamatan oleh murid. Yang kedua, ruang kelas yang dimodifikasi ditata sesuai dengan kelas yang diinginkan oleh murid. Yang selanjutnya, hiasan dinding dimanfaatkan untuk memperindah ruangan dan menutupi bagian dinding yang rusak. Selanjutnya, modal fisik di sini, rak buku ditata sebagai penunjang pembelajaran dan meja serta kursi yang diatur posisinya agar murid merasa nyaman dan semangat dalam belajar. Modal utama yang dimanfaatkan selanjutnya oleh pemimpin pelajaran dalam video tersebut yaitu modal lingkungan. Pemanfaatannya menggunakan bahan, alat, dan aset yang tersedia di lingkungan sekolah untuk melakukan modifikasi atau menata ruang kelas yang diimpikan oleh murid sebagai penyemangat belajarnya. Modal selanjutnya itu modal finansial. Yang pertama adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP. Pemanfaatannya direlasikan untuk kebutuhan sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal finansial selanjutnya di sini adalah dana kas atau dana kelompok yang dimanfaatkan atau digunakan untuk mendekorasi atau menghias kelas sehingga menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid. Modal selanjutnya itu modal agama dan budaya. Dalam video tersebut, pemanfaatannya ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dimanfaatkan untuk menjadi pembiasaan sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya modal agamanya ada istilah ta'awun, yang berarti
mengamalkan sikap saling tolong-menolong, bergotong royong atau bekerja sama untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.